warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang pernah disampaikan oleh dosen pengajar Matematika Ekonomi. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Habib Fadila dengan NIM 64251283. Selanjutnya ada Deva Sandi Sanjaya dengan NIM 64251088. Selanjutnya ada Anita Ina Marcella dengan NIM 64251252. Selanjutnya ada Zaskia Eka Pratiwi dengan NIM 64251249. Yang terakhir itu ada Natasha Zulaika Iraya dengan NIM 64251134. Selanjutnya saya Muhammad Habib Fadila dengan NIM 64251283 ingin membahas materi limit dan kontinuitas serta contoh soal yang sudah saya siapkan. Masuk ke materi limit, dapat saya definisikan. Secara umum, limit adalah nilai lampiran suatu variabel oleh bilangan real. Jika nilai fungsi fx mendekati satu bilangan real L untuk x mendekati A dan x sama dengan A, maka L merupakan limit fungsi fx. Perlu untuk diperhatikan bahwa x mendekati A bukan berarti X sama dengan A. Limit fx sama dengan L dan bukan merupakan X mendekati A. Untuk menghitung limit fungsi, kita dapat menggunakan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama substitusi langsung, yang kedua ada pemfaktoran, yang ketiga ada perkalian faktor sekawan. Contoh pertama dengan metode substitusi langsung dengan soal tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dengan soal 4x kuadrat dikurang 5x dan 1, dimana variabel x sudah diketahui dengan nilai 2, maka langsung dimasukkan saja dan hasilnya itu 16 dikurang 10 ditambah 1 sama dengan 7. Contoh soal yang kedua dengan metode pemfaktoran. Soalnya itu hitunglah nilai cari limit x mendekati 3, dimana soalnya x kuadrat dikurang 9 per x min 3. Kita faktorkan dari min 9 itu nilainya x min 3 dikali x plus 1 per x min 3. Lalu x min 3 itu dicoret, lalu jawabannya x plus 3. Habis itu langsung dimasukkan nilai x nya, yaitu 3 tambah 3 sama dengan 6. Lanjut dengan materi kontinuitas. Kontinuitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada keadaan atau kondisi dari suatu hal yang berlangsung secara terus-menerus atau tanpa putus-putus. Konsep ini dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti matematika, fisika, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, kontinuitas adalah rancangan yang merujuk pada sifat suatu fungsi, di mana bisa ditarik garis kontinu dapat tanpa ada jeda atau putus-putus.
fungsi kontinuitas sebagai berikut. Yang pertama, f dalam kurung x sama dengan c, tutup kurung itu ada. Yang kedua itu ada limit f x itu ada. Dengan yang terakhir itu 3 limit f dalam kurung x sama dengan c itu ada. Contoh soal fx fx sama dengan x plus 1 per x min 2 dengan keterangan fungsi rasional berikut kontinu di titik x sama dengan 3. Variabel x nya itu tinggal dimasukkan saja dengan jawaban 3 plus 1 per 3 dikurang 2. Lalu jawabannya 4. Dimana fungsi kontinuitas fx sama dengan f dalam kurung x sama dengan 3 tutup kurung sama dengan 4. Dimana fx sama dengan x plus 1 atau x min 1 kontinuitas di titik x sama dengan 3. Terima kasih yang telah menyimak pembahasan materi yang sudah saya sampaikan. Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya turunan atau diferensial itu? Secara definisi, turunan adalah ukuran seberapa cepat suatu fungsi perubahan ketika variabel bebasnya mengalami perubahan. Jadi ini adalah tentang mengukur laju perubahan. Secara matematis, turunan dari fungsi f buka kurung x ditulis dengan lambang f pangkat 1 buka kurung x. Kita membacanya f aksen x dan didefinisikan dengan rumus limit berikut. Nah, selain ditulis dengan simbol f pangkat 1 buka kurung x, ada beberapa cara penulisan atau notasi lain yang sering kita temukan di buku-buku matematika, yaitu yang pertama dy garis miring dx dibacanya dy dx, yang kedua y pangkat 1 dibaca y aksen, yang ketiga d garis miring dx dari f buka kurung x, yang keempat dx dari f buka kurung x. Semua notasi ini artinya sama saja, yaitu turunan pertama dan fungsi tersebut terhadap variabel x. Lanjut yang slide 2, contoh soal turunan fungsi perangkat supaya lebih terbayang. Mari kita langsung lihat contoh soal dari turunan fungsi perangkat. Di slide ini kita punya soal tentukan turunan yang pertama dari f buka kurung x sama dengan 4x pangkat 3. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus dasar turunan fungsi pangkat, yaitu jika fungsinya adalah f buka kurung x sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah pangkatnya kita turunkan ke depan menjadi pengali atau pangkat lamanya dikurangi 1. Jadi rumusnya f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n min 1. Sekarang mari kita aplikasikan ke soal kita di sini. A-nya adalah 4 dan pangkatnya n adalah 3. Maka langkah pertamanya angka 3 pangkat kita dikalikan ke depan menjadi 4 ya. Menjadi 4 dikalikan 3 dikurangi 1. Hasil akhirnya 4 dikali 3 adalah 12 dan pangkatnya menjadi pangkat 2. Jadi turunan pertama dari 4x pangkat 3 adalah 12 kali pangkat 2 buka kurung 12x pangkat 2. Sangat mudah kan? Kita lanjut di slide ketiga. Oke, lanjut slide ketiga, fungsi naik dan fungsi turun selanjutnya. Turunan pertama yang baru saja kita pelajari ini ternyata punya kegunaan praktis yang sangat penting. Salah satunya adalah untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Dengan menganalisis turunan pertama, kita bisa tahu pada interval berapa grafik fungsi yang sedang kita menarik ke atas atau sedang menurun ke bawah. Hal ini juga membantu kita untuk menentukan letak titik paling tinggi atau maksimum atau titik paling rendah, yaitu minimum dari fungsi tersebut. Aturan dasarnya sangat sederhana. Yang pertama, fungsi dikatakan bertambah atau naik apabila nilai turunnya lebih dari 0 atau f aksen x lebih besar dari 0. Sebaliknya, fungsi dikatakan berkurang atau turun apabila nilai turunannya kurang dari 0, maka f aksen x lebih kecil dari 0. Seperti itu. Next ke slide keempat, ke contoh soalnya. Oke, lanjut. Di slide keempat, contoh soal fungsi naik dan turun. Sekarang mari kita coba menerapkan aturan tadi ke dalam contoh soal.
Soalnya adalah tentukan interval naik turun dari F buka kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3. Ada 3 langkah mudah untuk menyelesaikannya. Langkah yang pertama, cari urutannya. Terus turunan dari X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 adalah F aksen X sama dengan 2X dikurangi 4. Langkah yang kedua itu cari titik stasionernya. Titik stasioner dicari dengan membuat nilai turunannya sama dengan 0 gitu. Maka 2x dikurangin 4 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan angkanya menjadi 2x sama dengan 4 sehingga kita dapatkan x sama dengan 2. Langkah yang ketiga itu tentukan intervalnya. Fungsi akan naik saat turunannya lebih besar dari 0. Jadi 2x dikurang 4 lebih besar dari 0. Yang dihasilkan interval x lebih besar dari 2 buka kurung x lebih besar 2. Fungsi akan turun saat turunannya lebih kecil dari 0. Yang menghasilkan interval x lebih kecil dari 2 buka kurung x lebih kecil 2. Demikian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar turunan beserta fungsi naik turunnya. Selanjutnya penerapan turunan ini di dalam dunia ekonomi khususnya pada konsep elastisitas akan dijelaskan secara detail oleh rekan saya Depa. Kepada Depa waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Sandi Sanjaya dengan NIM 64251088 kelas 642C01 Prodi Manajemen. Elastisitas, definisinya elastisitas dalam ekonomi merupakan suatu tingkat kepekaan pada perubahan jumlah suatu barang akibat adanya perubahan dari faktor-faktor yang lainnya. Kita bisa bedakan menjadi 3 penyebab dari adanya perubahan pada kualitas barang, baik barang yang diminta atau yang ditawarkan. Di antaranya yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain, dan yang terakhir ada income atau pendapatan. Di sini ada rumusnya, yaitu marginal turunan pertama dari Fs TR MR sama dengan TR1 max min sama dengan Y1 sama dengan 0, belok Y2 sama dengan 0. Permintaan atau MD, penawaran atau MS, produksi atau MP, M sama dengan 1 atau uniter, M lebih dari 1, elastik. Yang ketiga M kurang dari 1 atau inelastis. NQ sama dengan QD kali P per QD. Lanjut masuk ke penerapan diferensial dalam bidang ekonomi. Hubungan antara kepuasan total atau TU dan kepuasan marginal atau MU adalah sebagai berikut. Yang pertama ada TU akan meningkat saat MU bernilai positif atau MU lebih dari 0. Yang kedua, TU akan mencapai maksimum saat MU sama dengan 0. Yang ketiga ada TU akan menurun ketika MU bernilai negatif atau MU kurang dari 0. Lanjut ke penerapan diferensial dalam bidang ekonomi. Elastisitas penawaran. Yang pertama, menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena adanya perubahan harga barang. Yang kedua ada merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga barang. Yang ketiga ada jika fungsi penawaran QS sama dengan F buka kurung P tutup kurung. Lanjut ke elastisitas produksi. Yang pertama ada menunjukkan besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan karena adanya perubahan jumlah input. Yang kedua ada merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah output terhadap persentase perubahan jumlah input. Yang ketiga ada jika fungsi produksi PR sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Baik, di sini ada contoh soalnya. Diketahui fungsi kepuasan total atau utilitas total seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang adalah TU sama dengan 120 Q kurang 3 Q kuadrat. A. Tentukan fungsi kepuasan marginalnya atau MU.
Yang B, pada tingkat konsumsi berapa unit barang kepuasan total konsumen tersebut mencapai nilai maksimum. Hitunglah nilai kepuasan maksimum tersebut. Baik, di sini ada jawabannya. Yang A, perilaku konsumen pertama ada TU sama dengan 120 Ki kurang 3 Ki kuadrat. Jawaban A, TU PMU sama dengan TU 1 sama dengan 120 Ki kurang 3X kuadrat sama dengan 120 kurang 6 Ki. 6 Ki sama dengan 120. Ki sama dengan 120 per 6 sama dengan 20. Yang B, TU sama dengan 120 buka kurung 20 tutup kurung kurang 3 buka kurung 20 tutup kurung kuadrat sama dengan 2400 kurang 1200 sama dengan 1200. Berikut ada contoh soal yang kedua. Fungsi permintaan akan suatu barang di pasar ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 50 kurang 2P kuadrat. Yang A, tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 4. Yang B, jelaskan arti ekonomi dari nilai elastisitas yang diperoleh dan sebutkan sifat permintaannya, elastik, inelastik, atau uniter. Baik, jawabannya yang B ada elastis permintaan. A, QD sama dengan 50 kurang 2P kuadrat sama dengan 4P atau P kurang 4. MQ sama dengan QD kali P per QD sama dengan 4P kali 4 per 50 kurang 2P kuadrat sama dengan 4 buka kurung 4 tutup kurung kali 4 per 50 kurang 2 buka kurung Q tutup kurung kuadrat sama dengan 64 per 18 sama dengan 3,5. ND sama dengan 3,5 lebih dari 1, yaitu elastik untuk jawaban yang B. Lanjut, fungsi penawaran suatu barang elektronik dinyatakan dalam persamaan QS sama dengan min 150 tambah 5P kuadrat. Penawaran barang tersebut pada tingkat harga P sama dengan 10. Yang B, nyatakan sifat penawarannya dan interpretasikan maknanya dalam persentase. C, elastisitas penawaran. A sama dengan Q sama dengan min 150 tambah 5P kuadrat sama dengan 10P dari P10. MS sama dengan QS kali P per QS sama dengan 10P kali 10 per min 150 tambah 5P 2 sama dengan 10 buka kurung 10 tutup kurung kali 10 sama dengan min 150 tambah 5 buka kurung 10 tutup kurung akar kuadrat 2 sama dengan 1000 per min 150 tambah 500 sama dengan 1000 per 350 sama dengan 2,8. B, jika P lebih dari 1 maka 2,8 lebih dari 1. Baik, di sini lanjut ke contoh soal yang ketiga. Fungsi produksi sebuah perusahaan manufaktur ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 9X kuadrat dikurang 2X kuadrat 3, di mana X melambangkan jumlah faktor produksi input yang digunakan. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak X sama dengan 2 unit, lalu jelaskan artinya. Jawabannya PR sama dengan 9X kuadrat 2 kurang 2X pangkat 3 sama dengan 18X kurang 6X kuadrat sama dengan 18 kurang 12X. 12X sama dengan 18X sama dengan 18 per 12 sama dengan 1,5. TP 9X kuadrat dikurang 2X akar 3 X kurang min 2 unit sama dengan 9
buka kurung 2 tutup kurung akar kuadrat 2 kurang 2 buka kurung 2 tutup kurung akar 3 sama dengan 36 dikurang 16 sama dengan 20. Baik, saya lanjut dengan integral tak tentu. Integral tak tentu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari turunan atau anti turunan. Bentuk umum integral tak tentu. Ini dengan rumusnya, bentuk umum integral dari f buka kurung x tutup kurung adalah yang pertama, rumus yang pertama ini adalah f buka kurung x tutup kurung sama dengan f x plus k. Yang kedua, f buka kurung x tutup kurung sama dengan f x plus k. Oke, next fungsi konstan. Ini rumusnya k dx sama dengan k, lalu dx sama dengan kx plus c, di mana k sama dengan 0, k bilangan konstan. Dan dilanjut dengan contohnya, 1/2 dx sama dengan 1/2 dx sama dengan 1/2x plus c. Jadi fungsi konstan dalam integral adalah fungsi yang nilainya tetap sama atau tidak berubah, tidak tergantung pada variabel x. Biasanya ditulis dengan huruf k atau angka seperti 2,5 atau buka kurung 1 tutup kurung atau buka tutup kurung 2 tutup kurung dan seterusnya. Oke, lanjut fungsi eksponensial. Berikut dengan rumus dan contohnya. Y sama dengan ax pangkat x plus c, c bilangan konstan. D yang lalu bawahnya dy atau dx sama dengan e pangkat x, lalu bawahnya dy sama dengan e pangkat x dx, lalu bawahnya lagi y sama dengan dy sama dengan e pangkat x dx, lalu e pangkat x dx sama dengan ex plus c. Jadi ini contohnya, buka kurung 2e pangkat x tambah 4 tutup kurung dx sama dengan 2e pangkat x dx plus 4 dx sama dengan 2e pangkat x plus 4x plus c. Jadi, fungsi eksponensial dalam matematika adalah fungsi yang memiliki bentuk umum y sama dengan x, di mana a adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, buka kurung a, lebih besar dari 0, a atau next 1, tutup kurung, dan x adalah variabel bebas. Oke, dilanjut dengan fungsi logaritma. Berikut dengan contohnya. 1/x dx sama dengan inx plus c. Dan contohnya 5/5 buka kurung 5x plus 4 tutup kurung pangkat dx sama dengan 5 dx per buka kurung 5x plus 4 tutup kurung sama dengan in buka kurung 5x plus 4 tutup kurung plus c. Jadi fungsi logaritma dalam integral muncul ketika kita memiliki fungsi terbentuk pecahan di mana pembilangnya adalah turunan dari penyebutnya. Baik, berikut contoh soal dan jawabannya. Yang pertama, fungsi pangkat. Soalnya adalah x pangkat 4 dx. Jawabannya sama dengan 1/4 plus 1. X pangkat 4 plus 1 plus c. Dan bawahnya lagi 1/5 x5 plus c. Baik, lanjut contoh soal yang kedua, yaitu fungsi akar. Soalnya akar x dan dx. Jawabannya sama dengan x setengah dx, bawahnya lagi 1/2 plus 1, x setengah plus 1 ditambah c, bawahnya lagi 2/3 x 3 setengah plus c, di bawahnya lagi 2/3 x akar x plus c. Lalu yang ketiga, yang terakhir, fungsi konstan. Soalnya yaitu 5dx. Jadi jawabannya adalah 5x dan plus c. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Zulay Kairaya dari
kelas 642C01 dengan NIM 64251134. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Integral tertentu digunakan jika fungsi f kontinu pada suatu interval dan f merupakan anti turunan dari fungsi f pada interval tersebut. Integral tertentu digunakan untuk mencari nilai luas suatu daerah yang berada di bawah kurva dengan batas tertentu, yaitu batas bawah A dan batas atas B. Di sini ada rumusnya. Integral dari A sampai B untuk fungsi f dari x terhadap x sama dengan f pada x sama dengan B dikurangi f pada x sama dengan A, di mana f dari x sama dengan turunan dari f terhadap x. Artinya, untuk menghitung integral tertentu, kita harus mencari anti turunan dari fungsi tersebut terlebih dahulu. Setelah mendapatkan anti turunannya, kita masukkan nilai batas atas, kemudian dikurangi dengan hasil ketika memasukkan batas bawah. Slide kedua yaitu contoh soal integral tertentu. Contoh soal yang pertama adalah integral dari 2 sampai 3 untuk 3x kuadrat terhadap x. 3x pangkat 2 adalah x3, sehingga menjadi x pangkat 3 dihitung dari 2 sampai 3. 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 27 dikurangi 8 sama dengan 19. Jadi hasil integral pertama adalah 19. Lanjut di contoh soal kedua adalah integral dari 1 sampai 3 untuk 3x kuadrat dikurangi 2x terhadap x. X pangkat 3 dikurangi x kuadrat dihitung dari 1 sampai 3. 3 pangkat 3 dikurangi 3 kuadrat dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi 1 kuadrat. 27 dikurangi 9 dikurangi 0 sama dengan 18. Jadi hasil integral kedua adalah 18. Nah, di slide ketiga ini ada penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Pada slide ini dijelaskan bahwa penerapan integral tertentu dibagi menjadi dua bagian, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah total penghematan yang diperoleh konsumen karena mereka bersedia membayar lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasar atau P0. Tetapi kenyataannya hanya membayar sesuai harga pasar. Sedangkan surplus produsen adalah total keuntungan yang diperoleh produsen karena sebenarnya produsen bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar atau P0. Namun dapat menjual harga pasar sehingga memperoleh keuntungan tambahan. Dengan menggunakan integral tertentu, luas daerah surplus konsumen maupun surplus produsen dapat dihitung secara lebih akurat. Oke, di slide berikutnya adalah contoh soal. Yang pertama adalah surplus konsumen. Surplus konsumen dengan integral dari P0 sampai P1 sama dengan F dari P terhadap P. PD sama dengan 20 dikurangi 0,5. P0 sama dengan 8. 8 sama dengan 20 dikurangi 0,5 Ki. 0,5 Ki sama dengan 20 dikurangi 8. Ki sama dengan 12 dibagi 0,5. Ki sama dengan 24. Surplus konsumen sama dengan integral dari 0 sampai 24 untuk 20 dikurangi 0,5 Ki terhadap Ki, kemudian dikurangi 24 dikali 8. 20 Ki dikurangi setengah kali Ki kuadrat per 2. 20 dikali 24 dikurangi seperempat kali 24 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 192. 480 dikurangi 144 dikurangi 192, hasilnya 144.
Lanjut di soal yang kedua. Sama dengan 20 dikurangi 0,5. 0,5 sama dengan 20 dikurangi P. Q sama dengan 2 dikali buka kurung 20 dikurangi P tutup kurung. Q sama dengan 40 dikurangi 2P. Surplus konsumen sama dengan integral dari 8 sampai 24 untuk 40 dikurangi 2P terhadap P. 40P dikurangi P kuadrat dihitung dari 8 sampai 20. 40 dikali 20 dikurangi 20 kuadrat. 800 dikurangi 400. 40 kali 8 dikurangi 8 kuadrat. 320 dikurangi 64. 800 dikurangi 320 dikurangi 44. 400 dikurangi 256 sama dengan 144.